Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu jemaat dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah minggu di saat ini. Kita ada di ibadah minggu yang pertama di bulan Mei tahun 2020. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri sambil kita lakukan bersama nyanyian Kidung Jemaat 355 bait pertama dan kedua. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai kita dan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyi bersama PKJ nomor 7 bait pertama, kedua, dan ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Jemaat dan anak-anak, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya
atas segala dosa kita. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kalau kita kenal rumah tangga kami, maka kami berharap padamu. Hati dan pikiran kami berharap dalam masa ini ada jalanan memahami bahwa rumah dari tempat kemudian serta rumah dan sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih sayang dengan sesama. Kami mohon kepadamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jemaat kita lagukan PKJ nomor 46, baitnya yang ketiga. Dari hembusan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar genang, ku datang padamu. Dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ya Roh Kudus, kuatkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tidak takut dan cemas, melainkan berpengharapan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. Amin. Kita lagukan PKJ 165, baitnya yang pertama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, dalam sukacita di pagi ini, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai dengan 29. Jemaat kekasih Kristus, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mendahulunya kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, umat-Mu merindukan lawatan Allah lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa kata Tuhan dalam hidup kami untuk kami melakukannya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.
2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29 di bawah judul Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu, Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapatkan nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari para Allah mereka di depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup yang kita jalani saat ini sejatinya adalah anugerah Tuhan. Karena Allah berkenan, maka Bapak Ibu dan saya, juga keluarga kita hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup saja, tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk menikmati segala rahmat Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, apapun keadaan kita saat ini, bersyukurlah
Bersukacitalah. Bersyukur karena kita masih diperkenankan Allah untuk menikmati kehidupan. Tidak peduli apapun keadaan hidup kita, asalkan kita masih hidup, tandanya Allah mengasihi saudara dan saya. Bersyukur membuat kita tidak lupa diri. Dan itulah yang digambarkan lewat kesaksian Daud dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dengan bersyukur, Daud memposisikan dirinya sebagai pribadi yang sangat kecil di hadapan Allah. Daud memposisikan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang tidak ada apa-apanya tanpa kasih Allah. Daud bersyukur dan bersaksi bahwa dia dan keluarganya bisa menapaki kehidupan sampai di tapal batas waktu saat itu adalah karena penyertaan Allah. Dengan bersyukur, Daud mendeklarasikan bahwa tanpa Allah, apalah artinya tahta, apalah artinya harta, apalah artinya segala sesuatu yang ada padanya. Sebagaimana dengan Daud, bukankah seharusnya kita pun demikian? Siapapun kita dan apapun status sosial kita di masyarakat, ingatlah bahwa tanpa Allah kita bisa apa? Jika demikian, maka adakah alasan bagi kita untuk menyombongkan diri atau untuk angkuh dalam hidup ini? Jika semua yang ada pada kita, khususnya nafas kehidupan dan keselamatan adalah anugerah Tuhan, pertanyaannya, adakah alasan bagi kita untuk memandang kecil orang lain dan hidup tanpa saling peduli? Bersyukur adalah wujud penyerahan diri kita kepada Sang Pemberi kehidupan. Berserah untuk diberkati dan diberkati untuk menjadi berkat. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, Daud menjadikan pengucapan syukur sebagai salah satu kekuatan dirinya juga keluarganya untuk menjalani kehidupan. Dalam kesaksian firman Tuhan tadi secara jelas tergambar bahwa Daud sangat dekat dengan Allah. Dan buah dari kedekatannya itu, Allah menjanjikan berkat atas rumah tangga dan keluarganya. Dan yang luar biasanya lagi, karena kedekatan itu Daud meminta Allah menggenapi janji-janji Allah atas keluarganya, juga atas bangsa Israel. Dahsyat. Hanya dengan dekat, hanya dengan intim, hanya dengan punya hubungan pribadi yang baik dan manis dengan Allah, Daud dan keluarganya diberikan janji-janji berkat. Bapak Ibu jemaat dan saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Kita secara pribadi dan keluarga bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau hidup di dalam Allah. Dekat bukan sekedar kenal saja, tetapi mengerti dan cinta akan Allah. Semua kita tentunya ingin memiliki hidup yang diberkati. Pribadi kita diberkati. Kita juga ingin suami kita diberkati, istri kita diberkati, anak cucu kita diberkati. Maka mari belajar dari Daud supaya diberkati. Hiduplah di dalam Allah. Jadilah orang Kristen yang tidak sekedar hanya percaya, tetapi juga mengenal siapa Allah kita. Bukan hanya sekedar mengenal, tapi punya hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang mesra dan indah, manis dengan Allah.
Daud menagih janji Allah atas keluarganya karena Daud mengenal dengan baik siapa Allahnya. Dapatkah kita menginginkan sesuatu yang lebih dari Tuhan sementara kita jauh dari Dia? Dapatkah kita menuntut Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, sementara kita tidak sungguh-sungguh dengan Dia? Terkait dengan poin bersyukur di atas tadi, maka menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, inilah kesempatan bagi kita semua yang mungkin selama ini masih hidup dengan kekuatan diri, masih mengandalkan status sosial kita, atau yang karena alasan lain belum punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Masa-masa ini, keadaan ini, hari ini adalah saatnya kita mencari Tuhan. Saatnya kita menyerahkan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saatnya kita dan keluarga kita tumbuh dalam pengenalan yang baik akan Allah. Dan saatnya kita mencintai Tuhan dengan segenap hidup dan hati kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, Daud tidak hanya meminta Allah menggenapi janji-janji Allah atas keluarganya, juga atas bangsa Israel. Tetapi Daud juga minta agar Allah menjaga supaya keluarganya tetap di hadapan Allah. Saudara bisa lihat dalam pembacaan tadi di ayatnya yang ke-29. Daud ingin keluarganya diberkati. Tetapi di satu sisi Daud juga sadar bahwa jika diberkati maka mereka juga harus tetap menjaga agar hidup mereka selalu berkenan di hadapan Allah. Daud tahu bahwa Allah tidak mungkin ingkar janji. Tetapi manusia karena kedagingan atau karena faktor yang lain bisa saja melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini catatan penting untuk kita semua. Ketika kita bergumul untuk hidup yang diberkati, maka tetaplah jaga agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah. Ketika kita terima kebaikan dari Tuhan, maka syukurilah semua kebaikan itu dengan kasih dan ketaatan. Allah baik, maka hiduplah baik seorang terhadap yang lain. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena keadaan ini membuat kita lebih punya banyak waktu di rumah. Stay at home, learning from home, work from home, dan ada banyak istilah yang lain yang pada intinya membuat kita harus lebih banyak waktu di rumah, punya quality time, punya kesempatan-kesempatan berkualitas dengan keluarga. Maka firman hari ini hendak mengajak kita semua sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari manfaatkan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh membangun kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan menjanjikan berkat untuk kita semua. Dan karena itu mari mulai dari keluarga kita. Jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga yang dekat dengan Tuhan. Keluarga yang melibatkan Allah dalam segala pergumulan suka dan duka. Dan keluarga yang terus menerima kebaikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah seperti Daud yang punya hubungan baik dengan Allah.
tetapi juga yang membawa keluarganya untuk mengenal Tuhan. Jadilah suami yang menghadirkan Allah bagi keluarganya. Jadilah istri yang membawa damai sejahtera bagi rumah tangganya. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya kita layak menerima penggenapan janji-janji berkat darinya. Keadaan saat ini mungkin bagi kita sulit, tapi ingatlah, keadaan bukan kebenaran. Keadaan boleh tidak berpihak kepada kita, tapi ketika setiap pribadi dan keluarga kita hidup dalam pengenalan yang sungguh akan Allah dan selalu melibatkan Allah, maka kebenarannya adalah penyertaan Tuhan selalu melindungi kita, membentengi kita, menguatkan kita, memberkati kita untuk menjalani kehidupan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kita akan bersaat teduh sambil melakukan PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak Cinda Sahumena. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru, hari Minggu pertama di bulan Mei 2020. Kami syukuri segala rahmat dan kehidupan yang Allah berikan bagi kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan untuk kehidupan yang Allah berikan bagi kami, pribadi, keluarga, bahkan jemaat ini. Dalam menghadapi dan menjalani kondisi pandemi virus corona saat ini, kepada siapakah kami harus berlindung? Kami percaya perlindungan kami hanyalah Yesus, sumber kehidupan bagi segala yang hidup di muka bumi ini. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dan kami minta Allah menjauhkan kami dari segala hal yang bisa membahayakan dan beresiko bagi kehidupan kami dan keluarga, bahkan jemaat ini. Tuhan, kami berdoa dan minta Allah tetap menguatkan kami, berikan roh ketekunan, berikan roh tahan uji, agar dengan pengharapan yang berasal dari Allah, kami tetap punya semangat penuh sukacita dan bersyukur menjalani hari-hari pemberian Tuhan di masa-masa ini. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati segala usaha pekerjaan kami. Biarlah kami tetap tercukupkan di dalam Tuhan untuk segala kebutuhan hidup kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan rahmat-Mu baru atas kami, atas keluarga kami, dan atas jemaat kami setiap hari. Kami berdoa bagi Allah Tuhan menjaga semua pelayan, Allah menjaga semua umat dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang menderita dan sakit, khususnya karena terdampak langsung virus corona yang sementara mewabah. Tuhan, kami berdoa dan minta Tuhan berikan pemulihan bagi mereka, berikan stamina yang baik, imun tubuh yang baik, supaya lewat proses-proses perawatan juga penyembuhan yang sementara mereka jalani, kesembuhan itu mereka terima dari Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, khususnya langkah-langkah kebijakan dalam menyikapi kondisi saat ini. Biarlah mereka diberikan hikmat, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari Allah. Doa kami menopang para dokter, tim medis, relawan,
tapi juga Polri yang melakukan peran-perannya di tengah-tengah keadaan beresiko tinggi penularan. Kami mohon Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka selalu. Doa kami Tuhan bagi semua keluarga yang telah memberikan persembahan syukur mereka dalam ibadah di pagi ini, biarlah diberkati di dalam Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan berkati. Gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, gereja Protestan Maluku di dalamnya, Klasis Kota Ambon dan semua jemaat, khususnya di tengah-tengah pergumulan bagi keadaan ini Bapa, biarlah Tuhan terus memakai gereja untuk membawa damai sejahtera, memberikan penguatan bagi umat-Mu, tapi juga bagi dunia ini. Bapak terima kasih, semua kami berharap dan berserah kepadamu. Kami percaya hari ini, minggu ini, bahkan bulan ini, rahmat Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga dan jemaat ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita melakukan bersama PKJ 165 baitnya yang kedua. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan yang aku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, dengan senang hati kita terus bersaksi mulai dari dalam keluarga dan di mana saja kita berada, seturut kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani bulan Mei dengan penuh pengharapan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.